Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abu Amin Fatoni, mahasiswa Ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Berikut video pemaparan pembahasannya. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja di Indonesia sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi negara-negara yang di Asia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengangguran yang sangat besar. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya, ditambah dengan angkatan baru yang belum mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengangguran di saat peluang dan kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas adalah migrasi melalui penetapan tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas hukum ketenagakerjaan terdiri dari 3, yaitu yang pertama pengertian hukum ketenagakerjaan, kedua ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, dan yang ketiga fungsi hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau definisi hukum mengenai hukum perubahan atau ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, terutama yang menyangkut keluasannya. Hal ini mengingat keluasan cakupan hukum perburuan atau ketenagakerjaan di masing-masing negara juga berlainan. Di samping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi hukum perburuan atau ketenagakerjaan yang berbeda pula. Berikut ada beberapa definisi hukum perburuan atau ketenagakerjaan oleh beberapa ahli, yaitu pertama, hukum perburuan atau ketenagakerjaan hanya mengenai kerja sebagai akibat adanya hubungan kerja, berarti kerja di bawah pimpinan orang lain. Dengan demikian, hukum perburuan ketenagakerjaan tidak mencakup yang pertama, kerja yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Kedua, kerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan. Kedua, peraturan-peraturan tentang keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Imam Soepomo memberikan definisi hukum perburuan atau ketenagakerjaan, yaitu hukum perburuan atau ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Mengkaji pengertian di atas, pengertian yang diberikan oleh Imam Soepomo tampak jelas bahwa hukum perburuan atau ketenagakerjaan setidaknya mengandung unsur yang pertama, himpunan peraturan atau baik tertulis dan tidak tertulis. Kedua, berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang ketiga, seseorang bekerja dengan orang lain. Dan keempat, upah. Kedua, ruang lingkup hukum ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat atau berorganisasi, penyelesaian perselisihan industrial. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan majikan, tapi telah diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal, hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perubahan yang selama ini dikenal sebelum, yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerjasama. Kemudian yang ketiga, fungsi hukum ketenagakerjaan. Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum imperatif atau hukum memaksa dan hukum fakultatif atau hukum tambahan. Menurut Budiono Abdurrahman bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampaikan atau biasanya menurut perjanjian. Dari segi ini, yakni sifatnya sebagian besar hukum perubahan bersifat imperatif. Kenyataannya ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuhan, yaitu untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga, di samping bersifat perdata juga bersifat publik atau pidana. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu negara atau pemerintah turut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya dalam masalah pemutusan hubungan kerja, dalam masalah upah dan lain sebagainya. Adanya sanksi-sanksi atau peraturan hukum di dalam setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, di samping keharusan atau kewajiban dengan ancaman kebatalan, ada pula keharusan atau kewajiban dalam hukum perubahan dengan ancaman pidana. Misalnya ancaman pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 dalam pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 3, yaitu dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian di dalam pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa barang siapa tidak memenuhi kewajiban dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 diancam dengan hukuman kurungan lamanya 6 bulan atau didenda setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha atau memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja atau tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan untuk memperoleh pekerjaan
dan memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja. Pasal 108 undang-undang tersebut mewajibkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dengan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Sekian video pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.